Tidak bisa dipungkiri, pandemi yang terjadi saat ini memukul telak banyak industri dan pelaku bisnis di dunia, tak terkecuali Indonesia. Tapi pandemi juga membuka peluang agar para pelaku bisnis lebih kreatif berkomunikasi dengan konsumennya. 4 pelaku bisnis berikut ini sukses memanfaatkan situasi pandemi jadi peluang. Setidaknya kamu bisa belajar dari mereka. Yang pertama, 4Days. Sebelum pandemi, mereka memproduksi pakaian berbahan organik yang ramah daur ulang. 4Days bahkan menerima pakaian bekas konsumen untuk didaur ulang jadi sesuatu yang bermanfaat. Setelah pandemi, 4Days membuat kampanye donasi 10 masker bagi tiap konsumen yang membeli satu produknya. Mereka juga menjual masker yang hasil penjualannya digunakan untuk donasi masker. Strategi ini dilakukan karena 4Days dengan cepat menganalisa kebutuhan terpenting konsumen saat ini. Yang kedua, Bride.com. Bisnis pernikahan termasuk salah satu bisnis yang paling terdampak pandemi. Bride.com justru memanfaatkannya dengan menerbitkan cerita dari vendor dan konsumen yang batal melakukan pernikahan karena pandemi. Kini cerita-cerita itulah yang menghiasi halaman depan Bride.com. Hasilnya, banyak orang yang tertarik dengan cerita yang otentik dan relatable. Bride.com mungkin akan dijauhi pengiklan jika kontennya menyulitkan bisnis pernikahan. Tapi setidaknya mereka akan punya kedekatan lebih kuat dengan pembaca yang berpotensi jadi calon konsumen di masa mendatang. Yang ketiga, Peloton. Awalnya, mereka fokus menjual alat kebugaran beserta kelas kebugaran virtual dengan beragam paket yang disesuaikan kebutuhan konsumen. Setelah pandemi, Peloton justru memperpanjang kelas kebugaran virtual gratisnya hingga 3 bulan. Bagikan konten yang mendukung konsumen, tapi pastikan sifatnya saling menguntungkan. Konsumen mungkin senang dengan kelas kebugaran virtual gratis, tapi setidaknya Peloton mengantongi email mereka yang berpotensi jadi pelanggan di masa mendatang. Yang keempat, Toyota. Sebagai salah satu perusahaan besar, tentunya berat jika melakukan kampanye pemasaran di tengah pandemi ini. Tapi Toyota tetap melakukan pemasaran dengan cara membuat kampanye digital yang proses keseluruhannya hanya dilakukan via aplikasi Zoom di ruang keluarga si model iklan. Jika perusahaan sebesar Toyota bisa tetap membuat iklan dengan apa yang dimiliki, berarti kamu pun bisa. Ingat, masa-masa yang buruk seperti sekarang, jangan dijadikan alasan untuk melakukan pemasaran yang buruk juga. Banyak konsumen yang masih bersedia mendengarkan, bahkan melakukan aktivitas pembelian. Tapi mereka hanya akan membeli dari perusahaan yang memecahkan masalah, bukan malah menambah masalah. Jadi, tetap semangat berjualan ya!